Masya Allah. Ya, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan seorang ustadz yang menceritakan masa lalu, mungkin dalam ceramahnya, tergantung bagaimana dia menceritakan hal itu. Artinya, kalau dia menceritakan hal itu untuk memberikan pelajaran, bukan berbangga diri. Ingat, bukan berbangga diri. Contoh umpamanya hal-hal yang memang mungkin itu kemaksiatan, bukan yang tersembunyi. Artinya orang semua tahu. Orang semua tahu. Bukan kemaksiatan yang dia lakukan dalam kondisi antara dia sama Allah saja. Tapi dia sebagai seorang ustadz, ana dulu orang-orang tahu di kampung ana kayak gitu tuh. Umpamanya ustadz mengatakan, dulu ana juga belajar ilmu kebal. Dia kata, iya, dia punya sahib-sahib yang tahu dia belajar ilmu kebal. Jadi dia menceritakan hal itu untuk memberikan pelajaran, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau untuk dosa-dosa tersembunyi dia, maka nggak boleh. Itu yang akhirnya jadi terang-terangan dia berbuat dosa. Tapi kalau itu dosa semua orang tahu, memang dia bukan menceritakan aib dia, tapi itu aib umum yang semua orang tahu. Contohnya tadi seperti itu. Mamanya dulu anak pernah ke dukun. Dia mengatakan, dan orang-orang tahu tuh, ada ustaz pernah ke dukun. Dan anak ketika itu nggak tahu kalau itu haram. Dan ternyata lalu dia menceritakan bagaimana kondisi dukun itu ceritanya gini macam-macam kepada aku. Alhamdulillah Allah telah memberikan petunjuk kepada aku. Itu insya Allah nggak ada masalah. Jadi yang perlu dilihat apa aib yang dia ceritakan, untuk apa dia menceritakan, dan apakah termasuk aib tersembunyi atau memang yang maklum, yang sudah pada diketahui. Barakallahu fiik. Itu bagian yang pertama. Untuk yang kedua, ketika kita nggak suka sama fulan, lalu kalau ketemu kita tetap beramah tamah sama dia, apakah tidak disebut dzul wajhain, bermuka dua? Enggak. Adapun dzul wajhain, yang kata Nabi SAW, syarrun nas indallahi manzilatan dzul wajhain. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah dzul wajhain, adalah orang bermuka dua. Siapa bermuka dua itu? Alladzi ya'ti haula biwajhin wa ya'ti haula biwajhin. Mereka ini berangkat ke fulan dengan omongan, berangkat ke fulan dengan omongan, yang akhirnya tujuannya mengadu domba. Kalau kita merubah sikap kita kepada orang padahal kita nggak suka, nggak apa-apa. Nabi SAW, dan ini termasuk akhlak yang mulia. Nabi SAW pernah diketuk rumahnya. Siapa yang datang waktu itu? Ada orang datang. Ketika Nabi lihat, Nabi mengatakan, bi'sa akhul ashira. Ini adalah orang yang sangat buruk. Ini adalah saudara paling buruk. Akhirnya dibukakan pintu masuk, Nabi tersenyum sama itu orang. Beliau ramah banget, dia duduk, dihormati sama Nabi SAW. Lalu Aisyah jadi bingung. Ya Rasul SAW, kau tadi ketika orang itu masih di luar kau katakan seperti itu, lalu ketika masuk kau beramah tamah sama dia. Nah, kata Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, orang yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan orang karena takut dengan keburukan dia. Kita itu ngomong baik sama dia supaya jaga diri aja, sehingga kita tidak terkena keburukan orang itu. Ada orang-orang yang kalau ngomong kasar, ngomong bagaimana, kita nggak suka sama itu orang. Tapi bagaimana kita ketika ngobrol sama dia menjaga supaya dia tidak keluar tabiat buruknya tadi. Dan juga Allah tidak suka dengan ucapan-ucapan yang buruk. Kita ngomong ngatain orang itu sudah kita tahu anak nggak suka sama fulan. Seperti itu anak akan jaga jarak, tapi tetap ketika bertemu kita bermuamalah. Selama dia muslim, dia saudara kita. Dia saudara kita jaga persaudaraan itu, yang tadi salah satunya dengan mengucapkan salam, beramah tamah dengan dia. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mau tanya untuk yang hal mubah yang Rasulullah SAW pernah lakukan bersama masyarakat sekitarnya apa aja Ustaz? Ya, kalau dikatakan bergaul sama mereka, duduk bersama mereka. Beliau tadi ngembala kambing sambil cerita-cerita sama sahibnya. Mungkin di sana mereka juga bakar-bakaran, makan apa? Makan kambing bakar atau apalah. Artinya hal-hal mubah yang menunjukkan kalau Nabi SAW bergaul sama masyarakatnya tadi. Beliau ada bersama mereka, beliau berdagang, beliau berangkat ke pasar. Beliau ada di antara mereka, beliau ikut gotong royong. Ini kan tanda bahwasanya beliau hidup bersama mereka. Kan ada kadang-kadang di perumahan-perumahan mewah itu orang ini nggak pernah ikut gotong royong sama masyarakat. Tapi duitnya doang yang datang. Duit kirim air 10 kardus kirim. Orangnya nggak pernah datang. Nabi SAW datang, ikut sama mereka, ngangkat batu, duduk sama mereka. Ya seperti anak-anak pada masa itu. Apalagi kalau ceritanya waktu di kampungnya Halimah Sa'diyah ketika menyusu di sana.
Itu Syaima, saudara susunya Nabi SAW ketika perang Hunain, termasuk yang dibawa sebagai tawanan Hawazin. Syaima ini perempuan nih, Syaima namanya. Ketika mau diikat, mau ditahan, Syaima marah. Dia mengatakan, aku ini saudara Nabi kalian. Sambil marah-marah dibawa ke Nabi SAW. Syaima ngomong, aku saudaramu Nabi SAW. Dari mana aku tahu kau saudaraku, kata Nabi SAW. Nih punggungku pernah kau gigit waktu kau kecil, nyusu sama ibu dulu. Punggungnya Syaima pernah digigit sama Nabi SAW. Ada bekas gigitannya itu. Lalu Nabi SAW memuliakan saudara susunya Syaima. Jadi beliau seperti bayi-bayi biasa, cuma beliau barokah. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin ada lebih khusus lagi untuk hamalatul Quran ya. Untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka itu keluarga Allah. Mereka tuh bawa nama Allah. Jadi ketika mereka tidak menjaga akhlaknya, makanya ada nasihat-nasihat khusus itu dari para sahabat untuk qurra, untuk para penghafal Al-Quran. Kalian itu kalau jalannya lurus bener, Masya Allah, orang-orang itu akan lurus sama kalian. Karena kalian keluarga Allah. Lisan kalian senantiasa terhiasi dengan kalam Allah. Dan penting jemaah, dan ini juga orang tua yang memperhatikan hal itu. Karena dulu kita tahu bahwasanya anak-anak nakal itu malah dimasukkan pesantren. Akhirnya ya memang anak-anak nakal, alhamdulillah kalau akhirnya dia jadi benar di akhir ketika lulus pesantren. Tapi sekarang Anda lihat anak-anak yang mau menghafal Quran Karim, subhanallah, Allah memberikan sebuah kehormatan ketika engkau bisa senantiasa berucap kalamullah. Kau duduk di kursi, kau mulai melantunkan ayat-ayat Allah. Kau duduk di mobil, kau lantunkan ayat-ayat Allah. Kau sambil rebahan, kau lantunkan ayat-ayat Allah. Makanya mereka yang menghafal Al-Quran Karim itu adalah orang-orang pilihan sebenarnya. Sehingga kalau orang itu merasa dipilih sama Allah, tolong kau jaga. Jangan sampai akhirnya dicela orang-orang yang seperti engkau, yang sama-sama menghafal Quran Karim. Dan perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Artinya akhlak ini ada yang bawaan lahir, ada akhlak yang dicari. Jadi kalau ada seorang akhwat yang menghafal Quran Karim ya, seorang ikhwan yang menghafal Quran, lalu dia, Ustaz, anak ini Ustaz orangnya gampang marah Ustaz, kata dia. Anak udah kayak dulu kayak gini. Oke, kau dari dulu kayak gitu, tapi kau bisa merubahnya. Bisa, insya Allah bisa. Asal kau punya keinginan untuk hal itu. Makanya adab bagi para tulabul ilm, para siswi, para siswa ya, terhadap gurunya, terhadap orang tuanya, terhadap teman-temannya itu sangat penting sekali. Dan sebelum belajar ilmu memang seharusnya yang menjadi titik berat itu adalah akhlak dan adab. Duduknya aja, duduk. Kadang-kadang Anda lihat, Masya Allah, talibah, penuntut ilmu, duduk ada gurunya sambil selonjoran. Ustaz, emangnya nggak boleh? Boleh aja, tapi tidak etis lah. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala bicara satu adab masalah selonjoran aja. Abu Hanifah rahmatullah alaih, pernah dia itu lagi ngajar, lalu ada orang dengan pakaian yang sangat indah, yang perawakannya seperti alim ulama. Maka Abu Hanifah langsung menarik kakinya karena dia menghormati itu orang. Tapi karena akhirnya tampak orang ini bukan orang berilmu, cuma gayanya doang, akhirnya Abu Hanifah selonjoran lagi gitu. Barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan para penghafal Quran ini Allah jaga untuk menjadi lentera-lentera yang orang itu jadi terang tanpa kau ngomong. Orang itu udah tahu jalan benar. Kau tahu dari mana? Fulana, kata dia. Kau nggak lihat dia. Subhanallah. Barakallahu fiik. Nah.